2, 3. Satu hati, satu keluarga. Pelatihan perawatan jenazah. Krus, ul, sun, bangun. Berisik, ntar dulu ah. Nanti dulu ah, nanggung. Masih jam berapa ini? Si capek, woi. Hari ini kita makan apa ya? Ayo pada bangun. Kalian mau ikut acara nggak sih? Bayar kas yuk, bayar kas. Surat apa lagi nih yang dibuat? Suratmu salah-salah, Maaf ya. Videonya nanti ya dieditnya. Oke deh Nep, siap aja. Guys, ayolah pada rapat sekarang. Pantes saya doniat pora. Halo kakak, kalau boleh tahu tema KKN tentang apa ya kak? Oke, jadi kemarin itu kami ber-KKN dengan tema moderasi beragama nikah. Nah, apa sih moderasi beragama? Yaitu menghargai, menghormati, dan bekerja sama tanpa membeda-bedakan status sosial. Nah, kemarin kegiatannya salah satunya adalah mengajar TPQ, membersama anak haji di Kelurahan Bandarjo. Nah, kami itu ada 9 orang nikah. Dan 9 orang itu dibagi ke 4 RW. Di RW 6, 7, 8, dan 9. Ngajar TPQ ini bukan hanya kepada anak kecil saja, kami membersamai juga ngajar ibu-ibu juga nih di RW 7. Nah, kemudian kegiatannya tidak hanya itu saja. Ada kerja bakti di warga Kelurahan Bandarjo, khususnya di RW 6, 7, 8, 9, dan juga kemarin membantu kegiatan, kesuksesan kegiatan barang 1 bulan full untuk 17 Agustus nikah. Kemudian tidak hanya itu juga, ada lagi yaitu kami di situ pada intinya bersosialisasi kepada masyarakat untuk apa? Saling menjaga kerukunan antar warga, karena di Kelurahan Bandarjo itu sangat kompleks banget agamanya, ada Katolik, ada Kristen, dan lain sebagainya. Tetapi masyarakat di sana itu kurang lebih ya sudah sangat toleransi banget seperti itu. Kemudian tentunya KKN kegiatan kemarin yang dilakukan oleh kelompok Madia Jerman kelompok 226 semoga bisa bermanfaat dan juga memberikan dampak yang positif kepada masyarakat Kelurahan Bandarjo. Oke, itu saja ya kurang lebih penjelasan tema dan juga kegiatan yang kami lakukan kemarin. Terima kasih. Oke kak, makasih banyak. Kak. Ya. Boleh di-spill dong kegiatannya kemarin di RW 7 ngapain ya? Oke, sebenarnya kenalin dulu ya, aku Agus Arizal nih. Kemarin misi di PKK RW 7. Nah, misi apa? Misi sosialisasi mengenai KDRT pada rumah tangga. Nah, kemarin itu kami belajar bareng ya tentunya ya, bukan sebagai apa, belajar bareng intinya. Itu mengenai apa saja sih KDRT itu. Nah, KDRT itu ada 3 ya, kurang lebih ada fisik, psikologis, dan juga mental tentunya seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya kemarin itu pada intinya, aku berusaha untuk mengajak ibu-ibu untuk mengetahui nih apa saja sih KDRT yang ada di dalam rumah tangga. Ketika mereka tahu, oh ternyata ketika aku mencaci maki suami dan juga sebaliknya suami mencaci istrinya, itu ternyata salah dan itu termasuk KDRT. Nah, selain kita memberitahu kepada ibu-ibu pada tepatnya itu untuk apa namanya mengetahui KDRT itu apa, kita juga untuk melatih mereka bersyukur atau menerima dengan keadaannya ada. Karena apa? Ada buktinya, faktanya bahwasannya ada kok suami ataupun istri yang betah dan juga bisa bertahan. Dan itu pahalanya sangat besar banget. Kemudian selain itu ternyata ada juga kalau memang perlakuan cukup kasar, keras, boleh kita mengadukannya tindakan KDRT kepada pihak yang terkait. Oke, kurang lebihnya seperti itu kak untuk yang kemarin. Terima kasih. Oke, makasih, seru sekali. Kak, kemarin ngapain sih minggu-minggu pada ke masjid rame-rame?
di masjid mana ya kak ya? Di Anur Bandarjo dong. Oh, di Anur Bandarjo ya. Kemarin kebetulan kita dari mahasiswa KKN kelompok 226 Madya Dharma itu ngadain pelatihan pengurusan jenazah kak. Jadi di sana kita terangin apa aja yang menjadi kewajiban untuk kita yang masih hidup terhadap orang yang udah nggak ada. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati dan juga menguburkan. Tata caranya, juga adab-adabnya dan lain sebagainya. Oke, makasih ya kak. Kak. Iya kak. Ini hari Minggu kemarin sama anak-anak itu ya? Hari Minggu? Iya, itu ngapain sih? Oh, hari Minggu kemarin kita mengadakan proker. Kita dari KKN Madya Dharma mengadakan proker yang namanya Fun Learning. Jadi di Fun Learning itu salah satu materinya itu ada kampanye Stop Bullying. Di kampanye Stop Bullying itu kak, kita belajar banyak hal. Kita mengamanyakan ke anak-anak mengenai apa itu bullying, lalu bentuknya, terus kenapa bullying itu bisa terjadi, lalu efek dari bullying itu apa saja seperti itu. Halo Kak Putri, kemarin ngadain apa sih sama remaja RW8? Oh, yang kemarin itu, jadi aku dan teman-teman remaja RW8 itu berdiskusi dan belajar bareng tentang potensi diri. Yang mana di situ kami belajar bareng untuk lebih mengenal kekurangan, kelebihan yang ada dalam dirinya. Nah, gunanya untuk apa? Untuk mengambil sebuah keputusan yang baik. Dan di akhir sesinya kami melakukan diskusi bareng nih terkait dengan cara pengambilan sebuah keputusan yang baik. Bagaimana? Seperti itu kak. Oh, seru sekali. Iya. Sebuah perjalanan dimulai dari langkah kecil. Disinilah, di Kelurahan Bandarjo, kami belajar arti kebersamaan, pengabdian, dan pengalaman yang tidak akan terlupakan. Selama beberapa minggu, kami bukan hanya mahasiswa yang sedang menjalankan tugas, tapi juga bagian dari masyarakat. Bersama warga, kami berbagai cerita, ilmu, dan tawa. Dari kegiatan belajar, pemberdayaan, hingga kerja bakti. Setiap momen menjadi pelajaran berharga. Bandarjo bukan hanya tempat, tapi rumah kedua yang memberikan kehangatan. Terima kasih atas setiap sambutan hangat, bantuan, dan doa yang tulus. Semua ini akan selalu menjadi bagian dari perjalanan hidup kami. Pengabdian mungkin berakhir, tapi kenangan dan pelajaran akan selalu hidup di hati kami. Inilah kisah kecil kami KKN di Kelurahan Bandarjo. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya melebihi logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri
kisah kita abadi untuk selama-lamanya. Kak.